Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Fauzul Ula dengan NIM 202053212. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian kuantitatif atau quantitative research. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Pada materi ini diharapkan mahasiswa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk jenis penelitian. Apa saja materinya? Saya akan jelaskan di halaman berikutnya. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, si kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik itu sendiri merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya ada komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisa data adalah dengan menggunakan statistika. Di sini ada gambar satu mengenai komponen dan proses penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama, dalam proses penelitian kuantitatif, kita merumuskan masalahnya terlebih dahulu. Rumusan masalah ini berbentuk sebuah kalimat pertanyaan, bukan berupa pernyataan. Pembuatan rumusan masalah yang baik harus secara mendetail atau spesifik dan relevan dengan tema yang diangkat. Selain itu, rumusan masalah juga harus bersifat baru serta asli dan menarik perhatian untuk contoh judul penelitian kuantitatif. Yang kemudian setelah kita menentukan rumusan masalah, kita melanjutkan dengan landasan teorinya, di mana landasan teori merupakan salah satu langkah penting dalam melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif, disebut juga tinjauan pustaka. Dalam hal ini sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Maksud landasan teori dalam hal ini adalah peneliti melakukan kajian literatur dan penelitian yang terkait dengan tema yang dipilih. Selanjutnya, setelah landasan teori, kita merumuskan hipotesisnya. Jawaban sementara atau hipotesis diungkapkan dari kajian teori yang sudah dilakukan. Hal ini dapat membuat penulis atau peneliti memberi jawaban sementara. Jawaban ini yang nantinya digunakan dalam pengujian. Apakah hipotesis tersebut dilontarkan benar atau tidak sesuai data
sesuai data apakah cocok atau tidak dengan rumusan masalah yang dipilih. Selanjutnya, dengan mengumpulkan data. Pengumpulan data ini bisa berupa format dan sampel, atau juga dengan pengembangan instrumen, yang nantinya pengembangan instrumen ini akan dijadikan pengujian instrumen. Nah, bentuk instrumen penelitian ini terdapat banyak sekali, bisa berupa instrumen angket, kuesioner, wawancara, lambar observasi, dan tes. Nah, untuk wawancara ini bisa secara terstruktur atau tidak terstruktur. Sementara yang dimaksud dengan pengujian instrumen merupakan upaya peneliti dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang dipilih. Kemudian setelah data sudah dikumpulkan, maka dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data ini mengambil bagian-bagian penting yang relevan untuk kemudian setelah itu peneliti akan melakukan analisis data. Analisis data ini upaya untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Membahas mengenai teknis analisa data, pada penelitian ini dapat berupa statistik, baik itu statistik deskriptif maupun induktif. Setelah menganalisis data, maka membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini adalah mengumpulkan poin-poin yang sudah didapat dari rumusan masalah, landasan teori, termasuk dari perumusan hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya ada perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Nah, di sini ada contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh perumusan masalah ini dijelaskan oleh Bobby tahun 2005. Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru, dalam hal ini sistemnya itu core banking. Tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legacy. Hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan computer self-efficacy yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum, apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan computer self-efficacy dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Nah, contoh selanjutnya mengenai ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif. Masih dalam Bobby tahun 2005. Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah, yang antara lain dipengaruhi oleh computer self-efficacy, norma subjektif, perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Di sini ada bentuk-bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, bentuk masalahnya rumusan masalah deskriptif. Adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri.
baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Nah, contoh rumusan masalah deskriptif ini biasanya yang A, seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di PTA. Kemudian yang B, bagaimana mengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. Yang C, bagaimana mengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. Kemudian yang D, seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indonesia Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Nah, bentuk masalah yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif ini, apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Kemudian bentuk masalah yang terakhir yaitu rumusan masalah asosiatif. Adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif ini adalah, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Yang selanjutnya di sini ada contoh lagi mengenai perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Di sini diambil dari sumber penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ tahun 2005. Saat ini, pada era digital ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerimaan oleh pengguna akhir rendah yang melambangkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Meskipun penggunaan sistem core banking di suatu bank adalah suatu keharusan, namun ketidakpuasan pengguna pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan. Penekanan perhatian pada sisi teknologi saja dalam suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa suatu kegagalan karena sisi manusia sama pentingnya untuk mendapat perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model sebagai model dasar yang dikombinasikan dengan model komputer self-efficacy dan end-user computing satisfaction. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei atau kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen puncak dan manajemen proyek pengembangan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang mempunyai kaitan erat dengan penerimaan user dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan di masa datang. Materi selanjutnya mengenai variabel. Identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih, karena pada prakteknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya.
variabel adalah sesuatu yang bisa kita ukur, baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang sifatnya berubah-ubah. Variabel itu sendiri adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini variabel dapat dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau independent variable. Biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Variabel bebas ini juga disebut dengan predictor variables atau right hand side variables. Merupakan hasil manipulasi peneliti, juga atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Yang kedua, ada variabel terikat, dependent variable. Disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Variabel terikat ini juga disebut dengan outcome variable atau left hand side variables. Selanjutnya, ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif yang berasal dari data kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Nah, yang kedua ada variabel kuantitatif. Adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Di sini ada macam-macam data variabel. Di antaranya yang pertama berdasarkan kategori atau kategorikal. Binary atau dikotomus yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagainya. Selanjutnya nominal atau non-ordered polytomos. Dalam skala nominal dipergunakan angka-angka, namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Misalnya, jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Agama, ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lainnya. Kemudian suku bangsa, ada Jawa, Batak, Sunda, Minang, dan sebagainya. Hal ini biasanya untuk jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 dan perempuan dengan kode 2. Status perkawinan dengan kode 1, belum kawin dengan kode 2, kawin dengan kode 3, janda atau duda dengan kode 4, yaitu cerai. Saya ulangi lagi, kode 1 itu untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan, sedangkan pada status perkawinan kode 1-nya belum kawin, kode 2-nya sudah kawin, kode 3-nya janda atau duda, dan kode 4-nya cerai, di mana angka-angka tersebut semata-mata hanya merupakan tanda saja, dan urutan angka itu tidak berarti apapun. Nah, yang variabel yang kedua yaitu ada variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau ordered polytomos. Contoh, skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas. Di sini 1-nya sama dengan sangat puas, 2-nya sama dengan puas, mungkin di sini 3-nya kurang puas, 4-nya tidak puas, dan 5-nya sangat tidak puas. Nah, untuk variabel yang ketiga ini adalah variabel ukur atau metric variables, memiliki bentuk sebagai berikut. Yang pertama, interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak.
Misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan 0 dalam satuan skalanya. Perbedaannya hanya terletak pada jaraknya. Yang kedua, rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai 0 mutlak, contohnya dalam perhitungan variabel. Untuk mengukur variabel, kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya dari segi validitas atau kesahihan yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan hasil pengukuran yang berupa kepekaan atau akurasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, maka perlu diperhatikan apakah datanya merupakan data kualitatif atau data kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk ke dalam jenis data kualitatif. Dari seluruh jenis variabel, nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki sifat-sifat seperti pada tabel 1. Nah, tabel 1 di sini ini merupakan komponen dan proses penelitian kuantitatifnya. Di sini sifat-sifat dari 4 skala dalam sebuah variabel sudah diterangkan dalam tabel 1. Kemudian di sini ada note, the interval scale has 1 as an arbitrary starting point. Kemudian ada the ratio scale has the natural origin 0 which is meaningful. Kemudian yang selanjutnya ada pembagian data dalam suatu variabel. Nah, di sini ada data. Datanya ini kita akan menentukan mau jenis data seperti apa. Kalau misalkan jenis datanya kualitatif, maka terdapat nominal, ordinal. Kemudian kalau misalkan jenis datanya kuantitatif, maka berupa interval dan rasio. Ini merupakan pembagian data untuk pengolahan statistik. Selanjutnya ada validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tersebut. Jika peneliti menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Sesuatu yang dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Akan tetapi, bagaimana jika yang akan diukur adalah variabel kinerja? Kinerja yang terjadi pada seseorang manajer tentu berbeda dengan kinerja yang terjadi. Di sini contohnya misalkan pada seorang cleaning service. Artinya, jika objek yang akan diteliti adalah berbeda, akan tetapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam mengukur indikasi-indikasi yang ada. Beberapa item yang mengelompok menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja. Namun, juga diukur besarnya kehandalan yang terjadi pada kelompok tersebut. Sama hal dengan uji validitas untuk mengukur reliabilitas sebuah instrumen, dapat digunakan beberapa metode seperti split half, Alpha-Cronbach, test-retest, Rulon, Heath, dan banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya, pengertian validitas atau kesahihan dan reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur suatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama dari data yang dikumpulkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang tidak reliable pasti tidak valid.
Begitu pula dengan alat ukur yang reliable belum tentu valid. Nah, di sini gambar 3 ini ada validitas dan reliabilitas. Yang pertama di sini reliable-nya tidak valid. Nah, untuk gambar yang kedua ini valid tapi tidak reliable. Nah, yang ketiga ini neither reliable nor valid. Tidak semuanya reliable dan valid. Nah, yang terakhir bisa semuanya, keduanya ini bisa reliable dan valid. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat beberapa perkataan yang tidak berkenan. Selebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.